Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini merupakan satu karunia yang sangat luar biasa sekali. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, bulan di mana amal-amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali keutamaan yang bisa mendongkrak keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita. Paling tidak ada tujuh keutamaan atau keistimewaan di bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama adalah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga seluas-luasnya. Begitu juga menutup pintu-pintu neraka. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan." Ketika datang malam pertama. Karena bulan Ramadan itu dimulai dari malam, ya. Setelah maghrib sudah berkumandang, ya, pertanda itu tanggal 1 Ramadan. Sejak awal itu Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu, ya, setan-setan, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Setan-setan dibelenggu, tidak bebas menggoda manusia. Wa maradatul jin, ya, para pembesar-pembesar jin-jin yang jahat itu juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bertanda bahwasanya akan ada satu kenikmatan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ini kesempatan. Kalau setan-setan sudah dibelenggu tapi kita masih malas beramal soleh, ini bertanda bahwa kita masih terlena. Hawa nafsu kita masih apa? Hawa nafsu kita, para pendengar yang beriman, itu masih menguasai diri kita. Ya, karena ada faktor selain setan, itu hawa nafsu yang menyebabkan manusia gemar berbuat dosa. Kemudian wa ghuliqatil abwabun nar. Begitu juga pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yuftah minha babun. Enggak ada satu pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan untuk kita berlomba-lomba beramal soleh. Wa futihat abwabul jannah. Falam yughlaq minha babun. Jadi pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, enggak ada satu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin ya baghiyal khair. Dan ada penyeru dari kalangan malaikat, ya, wahai pencari kebaikan, ya, akbil, ya, kemarilah, bersemangatlah, gitu. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para pecinta, pencari keburukan, sudah berhenti kalau bulan Ramadan. Ingat Allah Subhanahu wa taala enggak layak, gitu, ya. Artinya enggak pantas bagi seorang muslim ketika pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, justru kita malah lari dari pintu surga tersebut. Yang kedua, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, Ramadan merupakan bulan pengampunan dan pembebasan seorang hamba dari api neraka. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, atas dasar keimanan, bukan dorongannya tidak enak sama keluarga, tidak enak sama rekan kerja, sama masyarakat, bukan. Tapi memang karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, pengen mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, bulan Ramadan merupakan apa? Bulan untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang nomor 3, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan untuk meraih derajat siddiqin, ya, derajat orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita dituntut, dilatih, digembleng, ditempa untuk menjadi orang-orang yang siddiq, jujur keimanan kita. Benar enggak ketika kita mengaku beriman, ya, lisan kita mengaku saya sebagai seorang muslim, saya sebagai seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa. Dan mungkin ketika berpuasa di rumah kita tersedia makanan, minuman, berbagai macam buah-buahan yang lezat dan segar, tapi kita tidak makan tersebut, padahal halal insya Allah.
Nah ini apa? Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Ya, bulan untuk meraih kejujuran. Karena di dalam puasa itu, ya, mengandung pelajaran kejujuran yang sangat luar biasa sekali antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam lisannya. Dia tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Jujur dalam matanya. Dia tidak jelalatan. Mungkin di HP dia, di komputer dia, di televisi dia banyak sekali aurat-aurat yang terbuka, yang mendongkrak syahwat, tapi dia tutup. Jujur dalam telinganya, bahkan dalam hatinya tidak memikirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan bermuamalah menjadi manusia yang baik, yang jujur. Ya, karena kejujuran ini hari ini satu hal yang sangat langka sekali. Susah sekali menemukan kejujuran. Jujur dalam perkataan, jujur dalam bermuamalah, ya sangat luar biasa sekali. Ya, apalagi jujur dalam apa? Kebijakan segala macam. Ya, susah kadang. Oleh karena itu kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang jujur. Kemudian bulan Ramadan, ya, itu yang keempat para pendengar yang budiman, yaitu bulan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, meraih pembebasan dari api neraka. Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa'a wa dzalika fi kulli lailah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika waktu berbuka puasa memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam ketika sudah maghrib berkumandang azan, maka pada saat itu Allah membebaskan hamba-hambanya. Fulan yang harusnya masuk neraka sekian lama bebas. Fulan yang harusnya dicatat ini akan diazab begini dan begitu, bebas. Ya, betapa bahagianya orang seperti itu. Kalau ada orang yang divonis penjara, misalnya Anda divonis penjara 10 tahun, itu orang bisa stres. Ya, tapi kalau dibebaskan, Anda dibebaskan, subhanallah, senang sekali. Nah ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan jiwa-jiwa atau orang-orang yang harusnya dia diazab di neraka, tapi karena kemuliaan Allah di bulan Ramadan dibebaskan. Ya, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan, ya, dikabulkannya doa seorang hamba. Kalau kita tadabburi para pendengar yang berbahagia, ya, di antara ayat-ayat yang membahas tentang puasa ada satu ayat yang luar biasa sekali, ya. Ada satu ayat yang sangat luar biasa sekali. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Ketika seorang hamba bertanya tentangku, jawablah bahwa aku adalah dekat. Ya, Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya, rahmatnya begitu dekat, ya. Pengawasannya begitu dekat, ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu dekat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa bagi siapa saja yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, ya, dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang puasa Ramadan. Ini merupakan isyarat bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan dikabulkannya doa-doa seorang hamba. Silahkan berdoa dengan seyakin-yakinnya. Yakin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan buktinya itu, entah dalam waktu yang dekat ataupun lama. Coba ingat doa kita di Ramadan yang telah lalu, sudah berapa yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin ada 1-2. Ya. Inilah para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan yang ke-6, ya, para pendengar yang berbahagia, bulan Ramadan keistimewaannya adalah bulan untuk meraih syafaat puasa dan Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis disebutkan, asyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa begitu juga Al-Qur'an akan menjadi syafaat. Akan menjadi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Maka puasa berkata, yaqul asyam ay rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Kenapa?
itu menjadi sarana berpuasa, karena dia di siang hari aku telah menahannya, menahan apa? Dari makanan, minuman, begitu juga syahwat. Oleh karena itu pada hari kiamat diberikan syafaat tersebut, ya, sebagai balasan dia. Ya. Kemudian wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi qala fayushaffa'an. Ya, wahai Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ya itu telah menahan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk, karena dia apa? Membaca Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ini apa? Salah satu isyarat dari hadis ini bahwa kesibukan yang paling afdal di malam hari setelah qiyam Ramadan atau sholat tarawih yaitu membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena dalil tadi kan, alasan Al-Qur'an bisa menjadi syafaat bagi pelakunya adalah karena dia menahan dari rasa kantuknya untuk membaca Al-Qur'an. Jadi disunahkan. Dahulu para salaf juga demikian. Ada yang menghatamkan semalam sekali, ya. Ada yang 3 hari sekali, ya, ketika di bulan Ramadan. Bahkan apa? Mereka berlomba-lomba itu. Karena ini ingin mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Yang ketujuh, bulan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Lis-shaim farhatan." Bagi seorang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Yang tadinya lelah seharian, begitu berbuka puasa hilang itu kelelahan. Subhanallah. Enggak ada orang yang berbuka puasa itu sedih, ya. Itu farhah, kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Yang tadinya siang dia bercucuran keringat, lemah, letih, begitu berbuka puasa hilang, subhanallah, seolah-olah hilang itu penat dan dahaga itu. Yang kedua, ya, farhatun 'inda liqa'i rabbi, nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah dalil bahwa seorang hamba nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa melihat, ya, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu orang-orang yang bertakwa wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak kenikmatan ada di dalam puasa ternyata, para pendengar yang beriman. Nah, ini beberapa keutamaan bulan Ramadan yang bisa kita gali, ya, sehingga bisa memotivasi amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, baik. Nah, kemudian Ustaz, kalau tadi kan kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri, ya. Ya, kemudian apa sih keistimewaan bulan Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, Ustaz? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun itu 12. 12 syahran fi kitabillah. Ya. Di antara 12 itu, para pendengar yang beriman, Allah pilih Ramadan sebagai bulan yang sangat agung, syahrun azim. Bulan yang sangat mulia sekali. Dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mengagungkan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya tentunya. Karena di situ ada kewajiban berpuasa Ramadan sebagai rukun dari salah satu rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Makanya ini termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu syariat-syariat Allah, termasuk kita di bulan Ramadan, kita berpuasa Ramadan, menghargai, begitu juga menghormati kemuliaan bulan Ramadan, ini adalah mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min taqwal qulub. Itu dari ketakwaan. Ya. Bersumber atau datang dari ketakwaan hati. Gak mungkin orang yang beriman dia tidak mengagungkan bulan Ramadan. Ya, meskipun dia bekerja dengan sangat lelah, dia atas dasar keimanan dia berpuasa. Ya. Kemudian di antara keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lainnya, bulan Ramadan itu adalah yang kedua, bulan yang penuh keberkahan.
Ya, ini sangat tampak sekali kalau bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Banyak sekali santunan-santunan ya di bulan Ramadan. Orang membagi sedekah di bulan Ramadan, bahkan di jalan-jalan, di tempat-tempat umum. Ya, orang bagi buka puasa, sahur dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, luar biasa sekali. Ini menunjukkan bulan keberkahan. Bahkan banyak berbondong-bondong taubat, ya kan? Yang mudah-mudahan dari situ bener tobatnya istiqomah. Yang tadinya nggak pernah pakai hijab, mulai deh pakai hijab, bagus ini. Ya mudah-mudahan istiqomah. Kita nggak menuduh nanti habis Ramadan sudah Lebaran udah ganti lagi. Jangan suudzon dulu. Mudah-mudahan ini awal dari hidayah seseorang. Jangan kita berprasangka buruk. Wah, yang tadinya nggak pernah sholat bludak itu di awal Ramadan. Tarawih yang hukumnya sunnah membludak, subhanallah. Bagus ini. Dan harus dijaga itu. Ya, dijaga, dipertahankan kebiasaan seperti itu. Ya, yang tadinya misalnya seseorang jarang baca Al-Quran, mulai subhanallah di bulan Ramadan berlomba-lomba, bahkan saya harus khatam sekian. Ya, di kereta, di bis, ya, di terminal banyak orang baca Al-Quran. Ini salah satu bentuk keberkahan di bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga, bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, para pendengar yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Makanya kesibukan amal yang paling utama di bulan Ramadan setelah puasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dulu para ulama salafus soleh, mereka banyak yang menutup majelis hadis. Ya, bukan majelis ghibah, bukan. Majelis hadis ditutup untuk baca Al-Quran. Ya, banyak yang meninggalkan kongko-kongko gitu ya. Untuk membaca Al-Quran. Ya, sibuk dengan membaca Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, diajarkan. Yang belum bisa membaca harus punya target, wajib itu. Gimana kita bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak bisa membaca Al-Qur'an? Waladzi yatata'ta, ya, orang yang terbata-bata dia dapat 2 pahala. Pahala terbata-bata, pahala membaca Al-Quran. Luar biasa, ya. Maka jangan sampai kita lepas dari Al-Quran, gitu ya. Kemudian, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan seseorang, atau keistimewaannya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya berpuasa, ya. Ini berbeda dengan bulan-bulan yang selainnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Kullu amalin ibna Adam yudha'af al-hasanah 10 amsalha ila 700 dhif. Qala Allah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah ibnu Adam atau manusia dilipat gandakan, ya, dari 10 sampai 700 sampai tidak terbatas, ya. Ya, sampai 700, ya, mohon maaf, ya, dari 10 sampai 700. Kemudian kecuali berpuasa, illa shaum fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi nggak ada hitungannya yang pasti, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak membalasnya. Kemudian pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bulan Ramadan juga istimewa, ya, karena di situ kita dilatih kesabaran. Maka juga disebut bulan sabar, bulan kesabaran. Ada sebuah riwayat, ya, walaupun ini ada beberapa ulama yang memperselisihkan, ya, as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu setengah kesabaran. Puasa itu setengah dari kesabaran. Benar-benar kita dituntut bersabar, menjaga mata kita, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga pikiran kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tidak diharamkan, yang mubah. Ya, kita punya makanan, minuman di rumah, ya. Sebenarnya itu halal, punya kita sendiri. Tapi kita tahan. Karena apa? Ingin menaati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, ya, itu dikenal dengan Syahrul Jud.
bulan kedermawanan. Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW beliau adalah orang yang paling dermawan, ya, paling baik, ya, dermawan dari sisi harta, dermawan dari sisi ilmu, dermawan dari sisi akhlaknya, dermawan dalam membantu orang lain dari semua segi, semua sisi. Ajwadun nas. Kata ajwad ini memang bukan sekedar dermawan dari sisi harta saja, ya. Kemudian dan puncak kedermawanan beliau adalah ketika di bulan Ramadan. Ya, ketika di bulan Ramadan beliau itu seperti karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Jadi melakukan kebaikan itu tidak berat. Sangat sangat mudah seperti angin yang berhembus. Nah, begitu. Dan ini seharusnya menjadikan diri kita juga demikian, mencontoh, berusaha semaksimal ketika membaca Al-Quran, ya, penuhi dengan tadabbur dan lain sebagainya. Kemudian bulan Al-Quran, bulan Ramadan juga disebut ada keistimewaan dengan bulan yang lain, ya, Syahrul Jihad wal Mujahadah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah di dalam Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, seperti Fathu Makkah misalnya, ya, perang Buaib, perang Qadisiyah, ya, Ma'rakah Hittin, ya, pertempuran Ainun Jalut, ya, ini luar biasa, ya. Pertempuran yang sangat besar, ya, dalam sejarah Islam terjadi di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan itu bukan bulan untuk memperbanyak tidur, memperbanyak malas-malasan, bukan, tapi syahrul mujahadah. Syahr atau bulan untuk kita termotivasi, bahkan memberikan puncak, ya, kesemangatan beribadah kita di bulan Ramadan. Nah, ini beberapa keistimewaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Tentunya kalau kita berada di bulan Ramadan, ini yang ditunggu-tunggu sudah datang. Yeah. Jangan sampai dulu sebelum Ramadan kita sudah nunggu sebulan, 2 minggu, 1 pekan dan lain sebagainya. Begitu kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, kita malah melempem, ya, kita malah malas-malasan. Bukankah ini yang ditunggu-tunggu? Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita berada di dalamnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kita semuanya. Iya, baik. Nah, Ustaz, tadi kan sempat disinggung bahwa banyak orang yang berubah ketika bulan Ramadan, ya. Tadinya sholatnya mungkin jarang berjamaah, semakin rajin berjamaah atau berhijab mungkin yang perempuan, ya. Ada rasa semangat, ya, dari kaum muslimin untuk menghadapi bulan Ramadan atau menjalani ibadah di bulan Ramadan. Nah, Ustaz, biasanya kan ada juga kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan atau mungkin kekeliruan-kekeliruan yang belum kita ketahui gitu. Nah, apa aja sih Ustaz kesalahan yang harus dihindari seorang muslim ketika bulan Ramadan, Ustaz? Baik, pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kesalahan, ya. Bukan berarti kita ingin menyalah-nyalahkan, bukan. Ini sudah banyak terjadi di masyarakat, ya, harus kita ingatkan. Ya. Kesalahan di bulan Ramadan yang sering terjadi yaitu banyak orang yang mengerjakan puasa Ramadan tapi tidak sholat fardu. Aneh ini. Yeah. Iya, kita sebutnya aneh, sangat aneh sekali. Sholat itu adalah tiang agama, ya. Banyak sekali hadis atau ayat yang menjelaskan tentang kewajiban sholat. Bahkan ada sebuah hadis, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, man tarakaha faqad kafara, dia telah kufur. Pembatas antara seorang dengan kemusyrikan atau kekufuran itu sholat. Kalau orang sudah tidak mau sholat, makanya dia dihukumi seperti orang yang kafir, begitu, ya. Dan orang yang kafir itu amalnya tidak diterima. Maka kalau kita gali masalah ini, banyak para ulama mengatakan bahwa orang yang tidak pernah sholat, tidak mau sholat, kemudian dia berpuasa, puasanya tidak sah. Ya, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para pendengar yang beriman, ya, ketika seorang berpuasa juga harus sholat, ya, harus, itu wajib. Ini kewajiban yang tidak bisa dipisahkan. Yang selanjutnya para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah banyak dari kita yang lalai dari tujuan dan hikmah kenapa disyariatkan berpuasa. Yeah. Hanya sekedar rutinitas mungkin, atau karena tidak enak dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, kita ikut-ikutan puasa. Padahal jelas sekali la'allakum tattaqun.
agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ibadah puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa dalam lisan kita, dalam hati kita, dari mata kita, ya, telinga kita harus menunjukkan atau mencerminkan sifat dari orang yang bertakwa. Kalau tidak, ya sudah, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Banyak sekali orang yang berpuasa, puasa oke, tapi ghibah juga tidak berhenti. Jadi mulutnya tidak dipuasai dari ghibah, dari namimah, adu domba, gosip, ya, mencela orang lain. Maka Nabi SAW bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan dusta, dia puasa tapi dusta, menipu orang terus, ya, membohongi publik misalnya, membohongi orang lain. Falaysa lillahi hajah, Allah nggak butuh puasa dia, nggak ada gunanya, maksudnya begitu. Puasa tujuannya bukan hanya nahan lapar dan dahaga, tidak, tapi mendidik untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di antara kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan adalah banyak orang yang berpuasa tidak paham tentang, tidak mempelajari tadi, ya, tentang pembatal puasa, ya, sehingga didapati orang berapa, saya puasa tapi ngerokok juga jalan terus, kan saya nggak makan itu, ya, nggak minum, ngerokok kan asap juga nggak mengenyangkan. Nah, pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia harus tahu, ya, bahwa rokok itu bimang zilah tadi, ya. Kalau secara nasnya memang tidak didapati dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, tapi dari sisi lain, ya, para ulama mengatakan bahwa merokok pun juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa seseorang, ya. Jadi kita perlu untuk menggali apa saja sih sebenarnya yang membatalkan puasa atau menghilangkan pahalanya. Puasanya sah tapi pahalanya nggak ada. Seperti orang yang suka nipu, orang suka ghibah, ya puasanya sah secara hukum, ya, tapi pahalanya belum tentu dia mendapatkan hal itu. Kemudian mendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kesalahan yang sering juga terjadi, dia berpuasa tapi tidak melakukan sunnah makan sahur. Ya, sahur memang tidak wajib. Tapi sahur ini sunnah muakkadah, ditekankan sekali karena membedakan dengan umat-umat terdahulu. As-sahur kulhu barakah. Sahur itu semuanya adalah keberkahan. Fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma. Walaupun hanya seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya, mereka semuanya, ya, memberikan ampun, mendoakan orang-orang yang sedang makan sahur. Ya. Kemudian di antara kesalahan, Pak, yang sering terjadi ketika di bulan Ramadan, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan sahur, ya, tapi diawalkan, belum masuk waktu sahur. Kan waktu sahur itu jelas, ya, dijelaskan dalam hadis-hadis, ya, sekitar 100 ayat membaca Al-Qur'an gitu, ya. Bahkan yang sunnahnya itu diakhirkan kalau makan sahur itu. Diakhirkan sampai sebelum azan subuh berkumandang, ya. Itu diakhirkan, itu sunnahnya. Tapi ada orang yang karena dia mungkin setelah makan sahur pengen tidur, ya, makan sahur misalnya jam 2 malam. Setelah itu dia tidur sampai pagi. Ya, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya. Atau menunda-nunda ketika berbuka puasa, ya. Sudah dengar azan, ya, dia tunda-tunda, nanti tunggu azan sampai selesai dulu. Ini yang azan bukan kampung saya itu, ya, masih kampung sebelah, saya nunggu dulu azan di kampung saya. Padahal waktunya sama, kecuali kalau beda waktu, ya, beda waktu seperti Indonesia bagian timur dengan bagian barat, ya kita nggak boleh sembarangan gitu, ya. Tapi kalau satu waktu, ketika kita sudah mendengarkan suara azan maghrib sebagai pertanda bahwa puasa boleh berbuka, maka segerakanlah itu. Segerakanlah untuk berbuka puasa. Kemudian di antara kesalahan yang juga terjadi di bulan Ramadan, para pendengar yang berbahagia, tidak mendidik
anak-anak kita untuk melakukan puasa, ya. Ya memang kita sangat sayang kepada anak-anak kita. Kasihan lihat anak lapar, lemes gitu kan, murung kadang karena lapar itu. Tapi memang harus dibiasakan para pendengar yang budiman.